Aku tidak pernah menyangka rahasia keluargaku akan membawaku ke jurang kegelapan yang tak terduga. Halo, namaku Rina Wulandari, aku berumur 32 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di kota Malang bersama suamiku, Budi, dan anak laki-lakiku, Ardi. Hidup kami terlihat biasa saja, tapi suatu malam segalanya berubah ketika aku terbangun oleh suara aneh di sebelahku. Bayangan samar menyelinap lewat celah pintu kamarku. Aku terkejut dan bertanya dengan nada panik, "Ardi, kamu sudah pulang kapan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Ternyata, bayangan itu adalah Ardi sendiri yang berdiri kikuk dengan senyum canggung. Dia mengaku ingin mencoba sesuatu yang selama ini membuatnya penasaran, sesuatu yang aku tidak mengerti sama sekali. Malam itu menjadi awal dari kebingungan dan kekhawatiran yang terus menggantung di hidup kami. Aku masih ingat betul malam itu, ketika aku mendengar langkah kecil Ardi masuk ke kamarku dengan ragu-ragu. Suara hatiku berdebar, aku bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dia cari? Dari kecil, Ardi memang berbeda, selalu penuh rasa ingin tahu yang berlebihan. Namun, kini rasa ingin tahunya berubah menjadi sesuatu yang membuatku resah. Aku mencoba menenangkannya, tapi kata-katanya yang begitu jujur malah membuatku semakin bingung. Dia bilang ingin mengalami sesuatu yang dia dengar setiap malam dari aku dan Budi. Aku pun bertanya balik, "Mengapa harus aku? Kenapa kamu melakukan ini di sini?" Tapi jawaban Ardi membuatku hampir tidak percaya. Dia merasa bisa melakukan hal itu lebih baik dari ayahnya dan merasa ada perbedaan yang aneh setelah mencobanya sendiri. Aku menggigil mendengar itu, dan langsung menyuruhnya kembali ke kamarnya. Namun, malam itu menjadi awal dari kegelisahan yang tak berujung dalam keluargaku. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi mimpi buruk yang sulit aku ceritakan. Aku mulai memperhatikan Ardi lebih dekat, dan menemukan dia sering melakukan hal-hal aneh, mendengarkan pembicaraan kami secara diam-diam, bahkan mengonsumsi obat-obatan yang tidak kuketahui asalnya. Aku bertanya padanya, tapi dia menutup mulut rapat-rapat. Suamiku, Budi, mulai khawatir melihat perubahan dalamku. Aku jadi sering tidak tidur, urusan rumah berantakan, dan pikiran tak tenang terus menghantui. Suatu hari aku pergi ke dokter, dan hasilnya mengejutkan, ada zat penenang berlebihan dalam darahku, padahal aku tak pernah minum obat seperti itu. Saat itulah aku mulai curiga bahwa Ardi menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku pun menghadangnya, tapi ia malah pergi meninggalkan rumah dengan luka hati yang dalam. Malam itu, aku menangis tanpa henti, menahan rasa takut dan kehilangan yang mendalam. Kini, Ardi menghilang tanpa kabar, dan aku terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. 1 bulan berlalu, dan Ardi belum juga kembali. Suamiku mulai marah dan putus asa, tapi aku hanya bisa diam, berharap anakku masih selamat di luar sana. Aku teringat sebuah pesan misterius yang kuterima lewat ponselku, dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berkata, "Semua ini baru permulaan. Siapkan dirimu jika ingin mencari kebenaran." Hatiku berdetak kencang, dan aku tahu ini bukan sekadar masalah keluarga biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang menunggu kami. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, membungkus lututku dengan selimut tipis. Lampu kota Malang berkelip di luar jendela, namun hatiku penuh dengan ketakutan dan harapan yang bercampur aduk. Aku berbisik pelan, "Ardi, dimanapun kamu berada, ibu menunggumu." Gambar Ardi muncul dalam pikiranku, jaket hitam yang ia kenakan malam itu, celana jeans lusuh, dan sepatu putih yang terikat asal-asalan. Matanya yang dingin terus menghantui pikiranku, dan aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai.
Malam itu, kegelisahan di dalam dada semakin menjadi-jadi. Aku masih duduk di ruang tamu, mataku terpaku pada layar ponsel yang menampilkan pesan misterius itu berulang kali. Semua ini baru permulaan. Siapkan dirimu jika ingin mencari kebenaran. Kata-kata itu menggema dalam kepalaku, seperti bisikan gelap yang memanggilku masuk ke dalam labirin rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan kami yang tampak biasa. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Bukan di rumah sakit biasa yang pernah aku kunjungi, tapi di sebuah pusat konseling psikologis terkenal di Surabaya, yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dari Malang. Aku tahu aku butuh seseorang yang bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan mungkin juga bisa membimbingku menghadapi apa yang akan datang. Saat memasuki ruang tunggu pusat konseling, rasa cemas dan harap bercampur menjadi satu. Aku ingin membuka semua beban ini, tapi juga takut pada apa yang mungkin aku temukan. Di ruang tunggu itu, aku bertemu dengan seorang psikolog bernama Ibu Maya. Dia seorang wanita berusia awal 40-an dengan rambut hitam yang disanggul rapi, mengenakan blus krem dan rok panjang berwarna coklat muda. Tatapannya lembut, penuh perhatian, membuatku merasa sedikit lega. Saat sesi pertama dimulai, aku menceritakan semua yang terjadi, keanehan yang kulihat pada Ardi, pesan misterius itu, dan rasa takut yang terus menghantui. Ibu Maya mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dengan tangan yang stabil. Dia berkata, "Rina, apa yang kamu alami bukanlah sesuatu yang mudah, tapi kamu tidak sendirian. Kita akan cari jalan bersama." Sesi itu membuka sedikit tabir di pikiranku, meskipun kecemasan belum hilang. Ibu Maya menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisikku, mengatakan bahwa aku harus beristirahat walau situasinya sulit. Namun, hatiku tetap berat. Aku tahu, apapun yang ada di balik hilangnya Ardi, ini lebih dari sekadar masalah keluarga biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan rumit yang harus aku hadapi, dan aku harus siap. Setelah sesi berakhir, aku berjalan perlahan menuju pantai Kenjeran yang tak jauh dari pusat konseling itu. Angin laut yang dingin menerpa wajahku, seolah mencoba membersihkan pikiran yang penuh beban. Aku teringat saat-saat bahagia bersama Ardi saat kami berjalan di tepi pantai itu, saat dia masih kecil dan dunia tampak penuh harapan. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda, gelap dan penuh misteri. Ponselku bergetar, menampilkan nomor tak dikenal lagi. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkat telepon itu. Suara di ujung sana lembut, tapi penuh peringatan. "Rina, kamu harus tahu sesuatu." Ardi tidak hanya hilang karena penasaran. Dia sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Bersiaplah, perjalananmu baru mulai. Aku menggigit bibir, menahan nafas, dan menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, dan aku harus menghadapi kenyataan yang menakutkan demi anakku dan keluargaku. Namun, siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu? Apakah itu teman lama, atau seseorang yang mengawasi kami dari bayang-bayang? Semua pertanyaan itu berputar di kepala, sementara gelombang ombak terus menghempas pantai, seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dan aku harus segera bertindak. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu rumah kami di Malang, membungkus lutut dengan selimut tipis. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, tapi hatiku terasa berat, dipenuhi rasa takut dan harapan yang saling bertarung. Aku memikirkan Ardi, wajahnya yang pucat, jaket hitam lusuh yang selalu dikenakannya, dan mata dinginnya yang seolah menyimpan rahasia gelap. Aku tahu,
Apapun yang terjadi, aku harus siap menghadapi kenyataan pahit yang menanti. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang psikolog terkenal di Surabaya. Aku tahu, aku butuh seseorang yang bisa mengerti dan membantuku melewati masa sulit ini. Di ruang tunggu pusat konseling itu, aku bertemu dengan Ibu Maya, seorang wanita berusia 40-an dengan rambut hitam yang disanggul rapi dan senyum hangat yang menenangkan. Aku mulai menceritakan segala kekacauan yang terjadi, dari perilaku aneh Ardi hingga pesan misterius yang kuterima. Ibu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan mencatat dengan teliti. "Rina," katanya lembut, "kamu tidak sendiri. Kita akan cari jalan keluar bersama." Sesi itu membuka sedikit tabir di pikiranku, meski kecemasan masih membayangi. Ibu Maya menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisikku, dan aku tahu aku harus beristirahat walau situasi ini begitu berat. Namun, malam itu, saat aku berjalan di sepanjang pantai Kenjeran yang dingin dan sepi, bayangan masa lalu bersama Ardi terus melintas. Tiba-tiba ponselku bergetar, menampilkan nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Suara di ujung sana lembut namun penuh peringatan. "Rina, kamu harus tahu kebenaran." Ardi tidak hilang karena penasaran biasa. Dia sudah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya. "Bersiaplah, perjalananmu baru dimulai." Jantungku berdegup kencang. Siapa yang bicara? Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiranku, sementara ombak pantai terus menghempas seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Aku bertekad, tidak peduli seberapa berat, aku harus menemukan Ardi dan mengungkap misteri yang menimpa keluargaku. Ini bukan lagi sekadar masalah biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang akan menguji seberapa jauh aku bisa melangkah demi anakku. Aku terbangun dari tidur dengan jantung berdebar tak karuan. Suasana rumah yang biasanya tenang malam itu terasa berbeda, penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Saat aku melangkah keluar kamar, aku menangkap bayangan samar yang melintas di celah pintu ruang tamu. Suara napas berat dan langkah pelan membuat bulu kuduku berdiri. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Namun, yang muncul di balik pintu bukanlah orang asing, melainkan Ardi. Wajahnya pucat, dan matanya yang biasanya cerah kini tenggelam dalam kegelapan yang dalam. Jaket hitam lusuh yang dikenakannya menutupi sebagian wajahnya, menyisakan kesan misterius dan dingin yang membuatku merinding. "Ardi, kamu kenapa? Kenapa kamu pulang larut begini tanpa kabar?" tanyaku sambil meraih tangannya. Tapi dia hanya diam, menatap kosong ke arahku. Di tangannya tergenggam sebuah tas lusuh yang tampak berat. Aku bertanya, "Apa isi tas itu? Dari mana kamu dapatkan itu?" Dengan suara serak dan penuh kelelahan, dia mulai bercerita tentang dunia gelap yang dia masuki, dunia yang penuh dengan rahasia dan bahaya yang tak pernah aku bayangkan. "Ibu, aku sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Ada organisasi rahasia yang mengawasi keluarga kita sejak lama. Tas ini adalah kunci untuk semuanya," katanya sambil membuka tas itu perlahan. Di dalamnya, aku melihat sebuah kotak kecil berwarna hitam dengan ukiran perak yang rumit dan gulungan kertas tua yang penuh dengan tulisan kuno. Aku merasakan dingin yang menjalar di seluruh tubuhku saat menyentuh kotak itu. "Apa maksud semua ini, Ardi? Kenapa kamu harus terlibat dalam hal seperti ini?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia menarik napas panjang dan berkata, "Aku tidak punya pilihan, Bu. Ini sudah menjadi bagian dari takdir kita. Aku harus melewati ujian yang sulit untuk melindungi keluarga kita." Perkataan Ardi membuat hatiku berdetak lebih cepat.
Aku sadar bahwa apa yang selama ini aku anggap hanya masalah keluarga biasa ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya. Tiba-tiba, lampu di rumah kami padam dan gelap gulita menyelimuti ruangan. Ardi menyalakan senter kecil dari dalam tasnya. Cahaya redup itu menyoroti wajahnya yang penuh tekad. Ibu, inilah pintu ke dunia yang belum kita kenal. Jika kita membukanya, kita tak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normal lagi. Suara langkah berat terdengar dari luar rumah, seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Aku menggenggam tangan Ardi erat-erat, bertekad untuk menghadapi apapun yang akan datang bersama anakku. Namun, dalam hati aku bertanya-tanya, apakah kami benar-benar siap untuk kegelapannya menanti? Ketika lampu padam dan gelap menyelimuti seluruh ruangan, aku merasakan udara dingin menyusup ke dalam tulangku. Ardi menyalakan senter kecil dari dalam tas lusuhnya, cahaya redup itu memantul di dinding dan menyoroti wajahnya yang tampak penuh tekad sekaligus kelelahan. Ibu, katanya pelan, ini adalah pintu menuju dunia yang selama ini tak pernah kita bayangkan. Begitu kita membuka kotak ini, hidup kita akan berubah selamanya. Kita tidak akan bisa kembali ke keadaan seperti semula. Kata-katanya menusuk hatiku, dan aku merasa takut namun juga terdorong untuk melangkah lebih jauh demi melindungi keluargaku. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara langkah berat yang semakin mendekat. Suara itu bergema di lorong gelap, membuat jantungku berdetak kencang. Aku menggenggam tangan Ardi erat-erat, berusaha menenangkan dirinya dan diriku sendiri. Siapa itu? Apa yang mereka inginkan? Tanyaku dalam bisikan. Ardi menggeleng, matanya menatap ke arah pintu seolah bisa melihat sesuatu yang aku tak bisa. Mereka tidak suka kita mengetahui ini, katanya singkat. Aku tahu kami sedang berada dalam bahaya besar. Selama ini, aku mengira masalah kami hanya sekadar pergolakan batin dan rasa penasaran Ardi. Namun, kini aku sadar, kami terjebak dalam permainan yang jauh lebih rumit, melibatkan rahasia keluarga yang telah lama terkubur dan kekuatan gelap yang siap untuk menghancurkan kami. Ardi menyalakan senter lebih terang dan membuka kotak hitam itu perlahan. Di dalamnya terdapat gulungan kertas tua dengan tulisan-tulisan kuno dan simbol-simbol yang asing bagiku, serta sebuah kunci logam kecil yang berkilauan dalam cahaya. Aku merasakan hawa dingin yang aneh merambat dari kotak itu ke seluruh tubuhku. Ardi, apa arti semua ini? Kenapa ini harus ada di tanganmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ardi menarik napas panjang, matanya menyipit menahan beban yang tampaknya sudah lama dia pikul. Ini bukan sekadar benda biasa, Bu. Ini adalah kunci untuk membuka tabir rahasia yang selama ini menyelimuti keluarga kita. Dan aku harus melewati ujian yang berat untuk melindungi kita semua. Suara ketukan keras di pintu depan membuat kami tersentak. Siap-siap, Ibu, bisik Ardi. Mereka sudah di sini. Aku menatap anakku dengan campuran ketakutan dan keberanian. Kami berdua tahu, malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan nasib kami. Namun, aku belum tahu apakah aku siap menghadapi kegelapan yang menunggu di balik pintu itu. Dalam hati aku berdoa agar kami bisa melewati semua ini bersama, tanpa kehilangan satu sama lain. Ketukan di pintu depan itu semakin keras dan berulang, seolah-olah seseorang mencoba memecahkan segala batas yang memisahkan kami dari dunia luar. Napasku memburu, tangan ini menggenggam erat tangan Ardi yang mulai berkeringat. Dalam kegelapan yang pekat, hanya cahaya senter kecil yang menerangi wajahnya, wajah yang dulu aku kenal sebagai anakku yang ceria, kini berubah menjadi sosok yang penuh beban dan rahasia. Suaraku bergetar saat aku memanggil, "Siapa di sana? Apa yang kalian inginkan?" Namun, tak ada jawaban, hanya ketukan yang tak kunjung berhenti.
Ardi menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang dingin dan serius berkata, "Ibu, kita tidak bisa bertahan di sini. Kita harus pergi sekarang juga." Aku menatapnya dengan mata penuh tanya, tapi aku tahu dia benar. Dunia yang selama ini kupikir aman, kini berubah menjadi labirin gelap yang penuh bahaya. Aku mengangguk pelan dan kami bersiap-siap meninggalkan rumah. Dengan hati-hati, kami membuka pintu belakang dan melangkah ke halaman yang diselimuti kabut tipis malam itu. Suara langkah di depan rumah masih terdengar, semakin dekat dan mengancam. Aku merasakan dinginnya angin malam menusuk kulit, tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut. Ardi membawa kotak hitam itu dengan hati-hati, sementara aku menggenggam gulungan kertas tua yang terasa berat oleh misteri yang tersimpan di dalamnya. Kami berjalan melewati ganggang sempit di kota Malang yang sepi, lampu jalan redup dan bayangan pohon-pohon menari-nari di dinding rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah waktu memperlambat gerakan kami. Aku melihat ke belakang, berharap tidak ada yang mengintai, tapi hanya kegelapan yang menjawab. Apa kita benar-benar akan menemukan jawaban yang kita cari? Tanyaku lirih, suaraku hampir tercekat oleh rasa cemas. Ardi menatapku dengan mata yang penuh tekad. Kita harus, Bu. Ini bukan hanya tentang aku atau kita. Ini tentang keluarga kita, tentang rahasia yang selama ini tersembunyi dan ancaman yang menunggu di baliknya. Aku tidak bisa lari lagi. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Malam itu, kami bukan hanya melangkah keluar dari rumah, tapi juga memasuki babak baru dalam hidup kami, babak yang penuh misteri, bahaya, dan kebenaran yang harus kami ungkap bersama. Namun, di balik semua itu, aku tahu satu hal pasti, perjalananku bersama Ardi baru saja dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Ketika kami melangkah lebih jauh ke dalam gelapnya malam-malang, aku merasakan napasku memburu dan jantung berdetak semakin cepat. Suasana sepi yang biasanya menenangkan kini terasa seperti jebakan yang siap menutup kapan saja. Ardi berjalan di depanku, membawa kotak hitam itu dengan penuh kehati-hatian, sementara aku menggenggam erat gulungan kertas yang penuh dengan tulisan kuno yang tak aku mengerti. Rasanya seperti kami tengah membawa beban berat yang tak hanya menyangkut diri kami, tapi juga nasib seluruh keluarga. Kami berbelok ke sebuah gang kecil yang jarang dilewati orang. Lampu jalan yang redup membuat bayangan kami tampak panjang dan bergoyang-goyang di tembok-tembok tua. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiran tentang apa yang akan kami hadapi selanjutnya terus menghantui. Ardi, kamu yakin kita bisa menemukan jawabannya? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini? Tanyaku pelan. Dia menoleh, tatapannya penuh ketegasan dan sedikit kelelahan. Aku tidak tahu persis, Bu. Tapi ini satu-satunya jalan untuk melindungi kita semua. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Aku mengangguk perlahan, berusaha memperkuat tekadku meskipun rasa takut terus menggerogoti. Tiba-tiba, dari ujung gang terdengar suara langkah kaki yang berat dan cepat. Aku menahan napas, merasakan bulu kuduk berdiri. Mereka sudah mengikuti kita, bisikku. Ardi segera memegang tanganku lebih erat. Kita harus bersembunyi. Kami mencari tempat persembunyian dan akhirnya menemukan sebuah pintu kayu tua yang sedikit terbuka di antara reruntuhan rumah kosong. Dengan hati-hati kami masuk dan menutup pintu di belakang kami. Di dalam ruangan gelap itu, udara terasa pengap dan dingin. Aku mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan, sementara Ardi membuka gulungan kertas tua itu dan mulai membaca simbol-simbol aneh yang terpampang di sana. Ini bukan bahasa biasa, katanya, tapi aku yakin ini adalah petunjuk untuk membuka rahasia kotak ini. Aku mendengarkan dengan seksama,
merasa seolah-olah kami telah memasuki dunia lain yang penuh misteri dan bahaya. Namun, suara langkah kaki yang masih terdengar di luar membuatku sadar bahwa waktu kami terbatas. Kita harus cepat, Bu. Mereka tidak akan menunggu lama, ujar Ardi dengan suara tegas. Aku mengangguk, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam kegelapan itu aku merasakan bagaimana kehidupan kami telah berubah total. Tak ada lagi tempat aman, tak ada lagi waktu untuk ragu. Kami harus melangkah maju, menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti keluarga kami, dan menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Inilah awal dari perjalanan yang akan menguji keberanian dan cinta kami sampai batas terakhir. Ketika kami bersembunyi di balik pintu kayu tua itu, udara dingin dan pengap menyelimuti ruangan kecil yang penuh debu. Cahaya senter Ardi menerangi gulungan kertas tua yang mulai dia buka perlahan. Simbol-simbol aneh dan huruf-huruf kuno memenuhi permukaan kertas itu, sesuatu yang asing bagi mataku, tapi aku bisa merasakan beratnya arti yang tersembunyi di baliknya. Ini bukan bahasa biasa, Bu, kata Ardi sambil mencoba mengucapkan beberapa kata yang sulit dimengerti. Ini seperti mantra atau semacam kode rahasia. Aku mengangguk, berusaha menyerap setiap kata yang dia ucapkan. Aku merasa seperti kami berada di ambang sebuah pintu yang akan membuka dunia yang selama ini tersembunyi dari kami. Namun, suara langkah kaki dari luar semakin mendekat dan semakin keras, membuat detak jantungku berdegup kencang. Mereka tidak akan sabar menunggu kita keluar, bisik Ardi. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan diri dan anakku. Dengan cepat, Ardi mulai mengurai gulungan itu, mencari petunjuk yang bisa membuka kotak hitam yang kami bawa. Di dalam kotak itu, ada sebuah kunci logam kecil yang berkilauan, dan Ardi yakin kunci itu adalah bagian dari teka-teki yang harus kami pecahkan. Ini kunci untuk membuka sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, katanya. Aku menatapnya dengan mata penuh harap dan takut sekaligus. Apa yang tersembunyi di balik kotak itu? Apakah ini benar-benar akan membawa kami pada jawaban tentang hilangnya Ardi selama ini? Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu kayu. Cepat, kita harus sembunyi lebih dalam, bisik Ardi panik. Kami berdua merayap ke sudut ruangan yang paling gelap, berharap bisa menghindari perhatian orang yang berada di luar. Aku mendengar suara bisikan samar dan langkah-langkah yang semakin mendekat. Tubuhku gemetar, tapi aku berusaha untuk tetap tenang demi Ardi. Dalam kegelapan itu, aku memikirkan semua yang telah kami lalui, rahasia keluarga, pesan misterius, dan kini dunia gelap yang mulai terbuka di depan mata. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, mungkin ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Aku menatap Ardi dan berbisik, kita harus kuat, nak. Apapun yang terjadi, kita harus bersama. Dia mengangguk pelan, dan kami bersiap menghadapi apapun yang akan datang, sambil menunggu nasib kami dalam kegelapan malam yang penuh misteri. Ketika suara langkah dan bisikan semakin mendekat, aku merasakan jantungku berdegup secepat petir. Tubuhku membeku dalam kegelapan sempit di sudut ruangan itu, sementara tangan Ardi menggenggam erat tanganku, memberi sedikit kekuatan yang aku butuhkan untuk bertahan. Detak langkah kaki di luar pintu semakin berat, seolah-olah mereka tahu persis di mana kami bersembunyi. Aku menahan napas, berharap mereka tidak menemukan kami. Tiba-tiba, suara pintu kayu tua itu bergeser perlahan, menciptakan celah kecil yang memancarkan seberkas cahaya remang-remang ke dalam ruangan. Aku bisa melihat bayangan samar yang mencoba mengintip ke dalam. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, dan dengan cepat aku meraih kotak hitam di samping Ardi, menekan tombol kecil di sisinya. Sebuah sinar biru lembut menyinari ukiran rumit di permukaan kotak itu,
memunculkan aura misterius yang membuat ruangan terasa seperti hidup. Ini lebih dari sekadar kotak, bisik Ardi dengan suara hampir tak terdengar. Ada kekuatan di dalamnya yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Aku menatapnya penuh kekhawatiran, tapi juga penuh percaya. Anak laki-lakiku yang dulu polos kini telah berubah menjadi sosok pemberani yang siap melawan dunia demi keluarga kami. Suara di luar semakin marak, seolah-olah mereka kehilangan kesabaran. Ardi dengan cepat menggulung kembali kertas tua itu dan menyembunyikannya dalam tasnya. "Kita harus pergi sekarang, Bu," katanya tegas. Kami merayap keluar dari persembunyian, hati-hati menghindari cahaya dari celah pintu. Langkah kami pelan tapi pasti menuju jalan keluar yang kami tahu bisa membawa kami ke tempat yang lebih aman. Namun, saat kami hampir sampai di pintu belakang, sebuah bayangan muncul tiba-tiba di depan kami. Seorang pria tinggi dengan wajah yang sulit kulihat di bawah kerudung gelap. Matanya menyala tajam, dan senyum dingin terukir di bibirnya. "Kalian pikir bisa lari begitu saja?" Suaranya dalam dan penuh ancaman. Seolah-olah dunia berhenti sejenak, dan aku tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Aku menggenggam tangan Ardi lebih erat, merasakan ketegangan yang luar biasa. "Ini bukan hanya tentang kita, Nak. Ini tentang bertahan hidup dan melindungi apa yang kita cintai," bisikku pelan. Ardi mengangguk, dan kami bersiap menghadapi bayangan gelap yang menghadang di depan kami. Pertarungan yang akan menentukan nasib keluarga kami, dan mungkin hidup kami sendiri. Gelap malam itu semakin pekat saat kami berdiri berhadapan dengan sosok pria tinggi yang tiba-tiba muncul di depan kami. Wajahnya tertutup kerudung hitam, hanya sepasang mata tajam yang menatap kami dengan dingin dan penuh ancaman. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tak bisa menunjukkan rasa takutku di depan Ardi. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan keberanian yang tumbuh dari dalam diriku sendiri. "Siapa kamu? Apa yang kalian inginkan dari kami?" Suaraku tegas, mencoba menyembunyikan kepanikan yang mulai menggerogoti. Pria itu tersenyum dingin, suaranya dalam dan berat saat menjawab, "Kalian membawa sesuatu yang tidak seharusnya kalian miliki. Kotak itu bukan sekadar benda biasa. Di dalamnya tersimpan kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Kami tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi begitu saja." Aku menatap Ardi, melihat kilatan ketegangan dan tekad dalam matanya. Kami tahu bahwa kami tengah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Dengan gerakan cepat, pria itu melangkah mendekat, tapi Ardi dengan sigap mengangkat kotak hitam itu dan mengaktifkan cahaya biru yang menyinari ukiran rumit di permukaannya. Sinar itu seolah menciptakan benteng pelindung di sekitar kami, membuat pria itu mundur selangkah. Aku merasakan kehangatan dari cahaya itu, seperti harapan yang muncul di tengah kegelapan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," bisik Ardi. Kami berlari melewati ganggang sempit yang gelap, suara langkah kami bergema di antara tembok-tembok tua. Aku berusaha menjaga napasku tetap teratur, meski ketakutan terus menghantui setiap langkah. Di kejauhan, aku melihat lampu redup sebuah warung kopi kecil yang biasanya ramai di siang hari tapi kini sepi. "Ke sana," seruku, dan Ardi mengangguk cepat. Kami berlari sekuat tenaga menuju tempat itu, berharap bisa menemukan perlindungan atau setidaknya waktu untuk bernafas sejenak. Begitu kami masuk ke dalam warung kopi, suasana hangat dan aroma kopi yang khas menyambut kami. Namun, aku tahu ini hanya tempat singgah sementara. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nak?" Tanyaku pelan sambil menatap mata Ardi yang masih penuh ketegangan. Dia menarik napas panjang dan berkata, "Kita harus mencari seseorang yang bisa membantu kita memahami kotak ini dan rahasia di baliknya."
Aku pernah dengar tentang seorang pria tua di ujung kota yang ahli dalam hal-hal seperti ini. Aku mengangguk, rasa harapan mulai tumbuh meskipun ancaman masih menggantung di kepala kami. Perjalanan kami belum selesai. Misteri yang tersembunyi dalam kotak hitam itu, bahaya yang mengintai dari bayang-bayang, dan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi, semua ini menanti untuk diungkap. Aku menatap Ardi dan berbisik, kita akan hadapi semuanya bersama, nak. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Dia membalas dengan senyuman tipis, dan aku tahu, apapun yang menanti di depan, kami siap melawannya bersama-sama.